Baik Bapak Ibu yang kami hormati, diinformasikan kepada Bapak Ibu para seluruh peserta dan tamu undangan webinar, bila suara kurang terdengar dengan jelas, direkomendasikan Bapak Ibu untuk bisa menggunakan earphone atau headset dan jangan lupa untuk selalu mengisi link absen yang sudah rekan-rekan saya bagikan di dalam kolom chat. Puja puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas berkat, rahmat, dan rizkinya, kita bisa bersama-sama mengikuti webinar Festival Joglo Semar Artisan of Java dengan tema mempersiapkan sertifikasi halal menuju kompetisi global dengan tagline Local is the new global. Boleh Bapak Ibu kita beri semangat dulu untuk Anda semua sudah bergabung pagi ini. Baik, terima kasih banyak. Berfokus kepada mode fashion dan halal industri, saat ini bertujuan mendorong pertumbuhan IKM produk halal di Indonesia. Dan untuk itu, baik Bapak Ibu yang kami hormati, serta para seluruh peserta webinar, sebelum kita memulai acara dan mendengarkan serta sambutan paparan dari para narasumber, izinkan saya untuk menginformasikan terlebih dahulu tata cara tanya jawab untuk di seksi terakhir nanti. Juga nanti dalam kolom chat pun akan rekan-rekan saya bantu untuk memberikan tata cara fisiknya. Diharapkan seluruh partisipan untuk men-unmute audionya. Lalu untuk pertanyaan, kami persilakan Bapak Ibu untuk menulis nama instansi atau nama IKM, lalu lokasi serta pertanyaan. Baik, Bapak Ibu, tidak berlama-lama lagi, marilah bersama-sama kita mendengarkan sambutan serta paparan dari Direktur IKM Pangan Furniture dan Bahan Bangunan, Bapak Rifki Yuswandi, STM Kom. Baik, selamat pagi Pak Rifki. Apakah terdengar jelas suara saya Bapak? Selamat pagi Mbak Indah, terdengar Selamat jelas. pagi, Minal Aidin Bapak. Apakah sehat Pak? Alhamdulillah, minal aidin wal faizin. Alhamdulillah, tetap semangat ya Pak. Baik Bapak, dengan segala hormat saya persilakan untuk memberikan sambutan serta paparannya. Baik. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Bapak Dr. Andes HM Lutfi Hamid MAG, yang kami banggakan para peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di pagi hari berbahagia ini untuk mengikuti webinar mempersiapkan sertifikasi halal menuju kompetisi global dalam rangkaian kegiatan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Seperti tadi disampaikan oleh, dan pada kesempatan ini kami juga mohon izin untuk mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin bagi yang merayakan, dan juga di saat yang bersamaan kami juga mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih bagi yang merayakan. Dalam kesempatan ini kami juga menginformasikan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian besar daripada Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang pada tahun ini telah memasuki tahun kedua, dan kemarin untuk Kementerian Perindustrian, kita sebagai manajer kegiatan yang berada di Joglo Semar, kami telah melakukan launching, dan ini juga merupakan rangkaian lanjutan daripada kegiatan launching yang telah dilakukan kemarin oleh Bapak Menteri Menko Marves dan Pak Menteri Perindustrian. Kegiatan ini di samping kemarin kita juga meluncing, dan kita juga telah mendorong agar pelaku industri kecil menengah ini untuk bergabung atau onboarding dalam marketplace. Kami juga akan memberikan sustainability program lanjutan terkait dengan
mempersiapkan IKM ini agar dapat eksis di dalam marketplace. Nah, salah satunya adalah pada hari ini kita juga akan mendorong IKM ini agar siap menembus pasar yang sangat seksi, yaitu yang terkait dengan produk halal. Mungkin kami mohon izin untuk langsung masuk ke sesi paparan. Silakan. Pada pagi ini kami akan coba untuk menyampaikan terkait dengan penguatan IKM halal menuju kompetisi global. Next. Bagaimana data yang telah dirilis oleh BPS bahwa industri pengolahan ini memiliki kontribusi yang sangat besar sebagai motor penggerak dalam perekonomian nasional, di mana kontribusinya mencapai 19,88%. Dan untuk sektor industri pengolahan non-migas ini kontribusinya mencapai 17,89%, sehingga ini merupakan salah satu sektor yang sangat perlu didorong agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2020 ini, 5 besar kontribusi sektor industri pengolahan non-migas yang memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap PDB adalah industri makanan minuman diantaranya, dengan kontribusi sebesar 6,85%. Dilanjutkan oleh industri kimia dan farmasi dan obat tradisional sebesar 1,92%, industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik sebesar 1,63%, industri alat angkut 1,35%, dan industri tekstil dan pakaian jadi 1,21%. Jika dilihat dari 5 besar ini, ada 3 kelompok yang memiliki potensi besar untuk kita dorong menuju pasar produk halal, yaitu industri makanan, kosmetik, farmasi, dan juga fashion dan tekstil. Oke, next. Nah, ini kalau kita lihat adalah untuk sektor industri IKM ini memiliki potensi yang besar, di mana jumlah industrinya ini mencapai 4,4 juta unit usaha atau setara dengan 99,77% dari total jumlah unit usaha industri. Dan untuk industri besar ini jumlahnya mencapai 10.183 jumlah unit usaha industri. Nah, dari total 4,4 juta jumlah unit usaha industri ini, ada yang dominan adalah di sektor industri makanan dan minuman, yang jumlah unit usahanya mencapai 1,8 juta unit usaha. Dan ini merupakan salah satu sektor yang akan kita coba dorong untuk masuk dan mempersiapkan diri dalam menghadapi pasar produk halal. Nah, adapun jumlah tenaga kerja pada sektor industri kecil menengah ini mencapai 10,36 orang tenaga kerja, dan untuk industri besar mencapai 5,27 juta tenaga kerja. Dan untuk nilai output ini memang untuk industri kecil menengah ini walaupun dari sisi jumlah unit usahanya cukup besar, namun dari kontribusinya masih perlu kita tingkatkan, ini masih di sekitar 21,22%. Oke, next. Ini adalah mungkin selama ini kita masih sering bertanya-tanya apa bedanya UMKM dan IKM. Nah, IKM ini merupakan salah satu bagian daripada UMKM, yang mana untuk sektor industri IKM, untuk IKM ini lebih berfokus pada kegiatan yang memperoleh peningkatan nilai tambah atau ada proses produksinya. Sehingga kalau IKM itu sudah pasti produsen, kalau UMKM itu bisa produsen, bisa pedagang, bisa petani, dan lain sebagainya. Sehingga untuk kami di Kementerian Perindustrian, yang akan kami fokuskan adalah pada pembinaan produsen industri kecil dan menengahnya. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 Tahun 2016 tentang besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk klasifikasi usaha industri, kami mempunyai 2 variabel dalam menentukan besaran kelas industri, yaitu
dari jumlah tenaga kerja dan jumlah nilai investasi. Untuk industri kecil ini adalah industri dengan tenaga kerja 1-19 orang dan nilai investasinya di bawah 1 miliar. Sedangkan untuk industri menengah ini adalah yang tenaga kerjanya di atas 20 orang dengan nilai investasi 1 miliar sampai dengan 15 miliar, dan dengan investasi yang di atas 15 miliar, di atas 15 miliar itu sudah kita golongkan ke dalam industri besar. Oke, next. Bapak dan Ibu sekalian, ini kami coba melihat overview terkait dengan industri halal Indonesia. Nah, kalau kita melihat dari data, jumlah penduduk Indonesia ini 87,2%-nya adalah penduduk Muslim, atau setara dengan 230 juta penduduk Muslim ada di Indonesia ini, dan merupakan populasi yang terbesar di negara di seluruh dunia, di mana Indonesia ini populasi Muslimnya mencapai 12,7%, sehingga ini merupakan suatu pasar yang sangat seksi untuk kita masuki. Dengan jumlah yang sebanyak ini tentunya akan dibutuhkan jaminan terhadap produk-produk halal, sehingga kita akan mendorong IKM-IKM kita ini agar bisa memenuhi persyaratan terkait dengan pemenuhan sertifikasi halal nantinya ke depan. Nah, di samping dengan pasar dalam negeri, kita juga melihat bahwa pasar ekspor untuk produk halal juga sangat besar prospeknya. Hal ini jika dilihat dari hasil kajian yang telah dilakukan, bahwa memang tren peningkatan jumlah penduduk Muslim ini dari tahun 2010 sampai dengan 2030 ini diproyeksikan akan meningkat sebesar 35%. Dan saat ini tahun 2020-2021 ini jumlah penduduk Muslim di seluruh dunia ini diperkirakan mencapai sekitar 1,8 sampai dengan 1,98 miliar orang, sehingga ini adalah suatu pasar yang sangat seksi yang perlu kita masuki agar produk kita dapat eksis baik di pasar dalam negeri maupun di pasar global. Nah, untuk mengembangkan potensi tersebut diperlukan berbagai fasilitas. Di antaranya adalah pada saat ini kita juga sedang mendorong pengembangan kawasan khusus yang menghasilkan produk halal atau kawasan industri halal. Saat ini sudah ada di 3 lokasi, yaitu di Serang, di Bintan, dan satu lagi ada di Sidoarjo. Nah, kemudian juga untuk mendorong atau meningkatkan daripada keyakinan pada jaminan produk halal ini, juga saat ini telah diterbitkan tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal beserta turunannya, di mana berdasarkan undang-undang ini seluruh produk yang beredar diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Nah, mungkin nanti detail daripada regulasi ini kami mohon bantuan dari Bapak Sekretaris Badan agar dapat memberikan pencerahan pada kita semua dalam sesi selanjutnya. Oke, next. Nah, ini juga kita dapat melihat data dari Global Islamic Economy Indicator yang mengukur kekuatan ekonomi syariah pada 73 negara. Di sini kita melihat bahwa Indonesia berada di peringkat 4, dan ini juga suatu kabar yang menggembirakan. Ternyata di tahun 2021 ini Indonesia mengalami naik kelas, yang pada tahun lalu Indonesia ini berada di peringkat 5, sehingga kita ada kenaikan satu peringkat di tahun 2020-2021 ini. Nah, jika kita lihat dari sektor yang dinilai, kita melihat bahwa halal food ini, posisi Indonesia ini mengalami kenaikan yang signifikan,
di mana pada tahun 2019 dan 2020 peringkat kita pada halal food ini belum masuk ke 10 besar. Dan pada tahun 2020-2021 kita sudah melakukan lompatan besar. Di sini kita ada di peringkat 4 besar. Ini tidak terlepas daripada pembelakuan daripada Undang-Undang Nomor 33 tersebut, karena mulai tahun 2019 ini sertifikasi halal sudah mulai wajib diberlakukan di Indonesia, sehingga kita bisa melakukan lompatan besar seperti ini. Kemudian juga terkait dengan modest fashion, kita juga berada di peringkat 3 dan ini sama dengan posisinya dengan tahun sebelumnya. Dan juga untuk yang kosmetik, Parma dan kosmetik ini kita juga melakukan lompatan yang cukup besar, yang benar-benar tahun sebelumnya kita belum masuk 10 besar, dan saat ini kita sudah ada di peringkat 6. Dan demikian juga untuk sektor-sektor lainnya seperti Islamic Finance, Muslim Friendly Travel, dan juga Media Recreation. Kita Indonesia berhasil masuk di dalam kelompok 10 besar semuanya. Nah, untuk meningkatkan daya saing ataupun kemampuan daripada industri kita terkait dengan pemenuhan pada persyaratan produk halal ini, Indonesia memiliki 4 strategi utama, yaitu yang terdapat dalam Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, yaitu melalui penguatan halal value chain, penguatan keuangan syariah, penguatan usaha mikro kecil dan menengah, serta penguatan ekonomi digital. Nah, penguatan ekonomi digital ini sejalan dengan yang sedang kita laksanakan saat ini melalui program Bangga Buatan Indonesia, di mana kita juga mendorong seluruh pelaku industri kecil menengah ini agar mulai aktif untuk memanfaatkan platform digital seperti marketplace, mungkin juga bisa menggunakan aset-aset digital lainnya seperti Instagram, Facebook untuk memperluas akses pasarnya. Karena kalau kita lihat saat ini memang peningkatan penggunaan internet ini sangat tinggi, di mana pertumbuhan itu mencapai sekitar 8% per tahun. Dan ini juga perlu kita optimalkan pemanfaatannya, karena kalau dulu kita hanya menggunakan internet untuk berkomunikasi, saat ini kami juga akan mendorong agar internet digunakan untuk meningkatkan aktivitas bisnis. Oke, next. Nah, ini adalah salah satu bentuk bentuk dukungan Ditjen IKMA dalam rangka mendukung pengembangan industri halal di Indonesia. Nah, yang pertama yang kami lakukan adalah tentunya kami melakukan sosialisasi sistem jaminan halal ini. Di sini kami juga menginformasikan kepada seluruh pelaku industri kecil menengah terkait dengan pemberlakuan daripada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, di mana sertifikasi halal ini mulai diwajibkan di bulan Oktober 2019, sehingga untuk membantu IKM agar dapat memenuhi sertifikasi ini, kami juga ada program untuk fasilitasi sertifikasi halal dan juga pendampingan untuk mendapat sertifikasi tersebut. Dan sampai saat ini total yang telah kami fasilitasi untuk sertifikasi halal ini sudah mencapai 2.637 IKM. Nah, di samping itu kami juga memberikan fasilitasi terkait dengan pelatihan dan sertifikasi uji kompetensi penyelia halal. Dan ini untuk tahun 2021, dan kami juga akan bekerjasama dengan Badan Sumber Daya Manusia Kementerian Perindustrian untuk bersama-sama memberikan pelatihan dan sertifikasi ini. Oke, next. Nah, mungkin sebelumnya kami juga dapat menginformasikan bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing dari industri kecil menengah ini, di samping kami juga memfasilitasi tadi ada sosialisasi jaminan halal, ada pelatihan atau sertifikasi terkait dengan penyelia halal dan sertifikasi halalnya sendiri, kami juga mempunyai program terkait dengan peningkatan daya saing kemampuan teknologi produksi bagi pelaku industri kecil menengah,
melalui pelaksanaan program restrukturisasi permesinan dan peralatan bagi IKM, di mana melalui program ini nanti para pelaku industri kecil menengah yang berminat atau untuk meningkatkan kemampuan teknologinya melalui pembelian mesin peralatan produksi yang baru, kami akan memberikan fasilitas berupa reimbursement atau pemotongan harga atas pembelian mesin produksi tersebut dengan besaran sebesar 40% jika mesin tersebut adalah buatan dalam negeri dan 25% jika mesin tersebut adalah buatan luar negeri atau impor. Nah, ini nanti semua bisa dimanfaatkan atau diakses fasilitasnya oleh para Bapak Ibu sekalian. Nah, next. Nah, ini adalah salah satu program kami yang akan kami laksanakan mulai tanggal 3 sampai dengan 5 Juni 2021, yaitu promosi produk halal Indonesia melalui pameran virtual Indonesia Industrial Muslim Exhibition atau IMOSION. Program ini dilaksanakan dalam rangka untuk mempromosikan dan juga berupaya untuk mendorong agar peningkatan akses pasar dan juga penjualan produk-produk halal Indonesia semakin meningkat dan juga dikenal di pasar luar negeri. Oke, next. Nah, ini adalah tema dari sebelumnya. Halaman sebelumnya, Pak. Nah, ini dia. Ini adalah tema daripada program IMOSION kita pada tahun 2021, yaitu Indonesia Halal Industry Today. Di sini kita akan memberikan informasi terkait dengan kondisi industri Indonesia saat ini yang sudah komplit atau memenuhi persyaratan halal dengan tagline "Local is the New Global". Ini ditujukan karena memang saat ini kita juga melihat bahwa untuk meningkatkan akses pasar daripada penjualan produk-produk kita tidak hanya melihat sebagai pasar global sebagai tujuan, namun kita juga mendorong agar pasar dalam negeri juga dioptimalkan penjualannya atau akses pasarnya, karena di dalam negeri ini juga sebenarnya kita memiliki pasar yang potensi, di mana jumlah kelas menengah kita juga mengalami peningkatan yang cukup besar, dan ini juga suatu pasar yang sangat menjanjikan. Nah, tujuan daripada pelaksanaan kita ini adalah menunjukkan perkembangan modest fashion dan halal industri saat ini dan mendorong pertumbuhan IKM produk halal Indonesia dengan target konsumen produk halal Indonesia dan mancanegara. Dan kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juni. Dan untuk mengaksesnya nanti Bapak Ibu dapat melihat pada website sebagaimana tercantum dalam bahan paparan tersebut. Oke, next. Nah, di samping kami juga mempromosikan daripada produk halal Indonesia, kami juga ada fasilitas lainnya, itu terkait dengan kemasan produk. Di sini untuk meningkatkan kualitas kemasan produk sejak tahun 2003, kami di Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan MNK telah mendirikan klinik desain dan merek kemasan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu desain merek dan kemasan menjadi lebih baik dan menarik sesuai dengan karakteristik produk serta ketentuan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan faktor ekonomis. Nah, untuk program-program yang dilaksanakan oleh klinik kemasan ini ada 4. Yang pertama adalah di peningkatan kualitas desain kemasan. Yang kedua adalah pemberian layanan konsultasi dan informasi. Ketiga adalah fasilitasi bantuan kemasan bagi IKM potensial. Dan yang keempat adalah kita juga akan mendorong terbentuknya klinik desain di daerah potensial untuk mendukung daripada penguatan kemasan pada industri kecil menengah di seluruh Indonesia. Nah, ini detail daripada program ini akan kami sampaikan pada rangkaian webinar selanjutnya yang akan dilaksanakan di sekitar tanggal 25 Mei ini.
Mungkin nanti Bapak Ibu sekalian juga jika memang tertarik untuk mendapat fasilitas terkait dengan klinik kemasan ini, dapat kembali bergabung bersama kami di tanggal 25 Mei yang akan datang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Baik, Pak Rifki, terima kasih banyak atas paparannya. Dan selanjutnya Bapak Ibu para seluruh peserta webinar, tidak berlama-lama lagi. Acara selanjutnya marilah bersama-sama kita akan kembali mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita berikutnya adalah Bapak Dr. Andes H.M. Lutfi Hamid MAG selaku Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kabar? Baik, Mbak Indah. Apakah terdengar jelas Pak suara saya? Terdengar dengan jelas. Semoga suara saya terdengar dengan jelas. Alhamdulillah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin Bapak Lutfi. Sama-sama Mbak Indah Permata. Baik, waktu dan tempat kami persilakan Bapak untuk memberikan paparannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Direktur, Bapak Rifki, dan seluruh peserta semua dari webinar ini. Sungguh sangat menggembirakan. Hari ini saya bertemu dengan saudara-saudara saya, gitu, karena saya dari Jogja, yang montang-mantingnya juga di kawasan Joglo Semar, Pak Direktur, gitu. Dan rasanya ini apa ya, menggugah suasana batin lah, gitu kira-kira gitu ya, kalau ingin ikut bersama-sama mendorong peningkatan nilai tambah perdagangan dari para pelaku usaha IKM maupun UMK gitu di kawasan Joglo Semar. Rasa-rasanya juga menjadi tanggung jawab moral yang sungguh besar, dan sekali lagi kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Rifki selaku Direktur PFBB memfasilitasi kegiatan ini. Semoga ini memberikan manfaat yang besar kepada para pelaku usaha atas kehadiran pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian. Baik, Mbak Indah, kalau boleh silakan slide-nya dibuka saja biar nanti bisa lebih cepat kita menyampaikan beberapa hal. Memang sertifikasi halal ini itu sudah menjadi satu amanat undang-undang, baik dalam Undang-Undang 33 tahun 2014 maupun kemudian ketika ada Undang-Undang Cipta Kerja ini kemudian dikukuhkan lagi, bahkan di Undang-Undang Cipta Kerja yang ini yang penting karena pelaku usaha ketahui, pemerintah melakukan omnibus law terhadap Undang-Undang 33 tahun 2014 karena kurang mempunyai keberpihakan terhadap UMK. Nah, melalui
Undang-Undang 11 tahun 2020 yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah mencoba menyusun regulasi yang lebih memberi peran terhadap terciptanya lapangan kerja, baik itu tumbuhnya ekosistem halal maupun para profesional yang mendampingi pelaku usaha mikro kecil maupun menengah besar melalui penyediaan auditor yang lebih masif nantinya maupun juga penyelia halal yang mendampingi para pelaku usahanya itu sendiri serta pendamping PPH. Ada lagi namanya pendamping PPH, pendampingan PPH, pendampingan proses produksi halal. Nah, nanti akan kita lihat bersama-sama bagaimana komitmen pemerintah untuk terus mendorong peningkatan kelas dari para pelaku usaha mikro kecil, termasuk juga tentu adalah IKM. Lanjut saja. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi secara sudah jelas disampaikan oleh Bapak Rifki berkait dengan prospek industri halal, tetapi saya ingin menyampaikan kembali, mengingatkan kembali sedikitnya agar gairah kita untuk melakukan sertifikasi halal sebagai salah satunya adalah menangkap segmentasi pasar yang cukup besar, tadi disebutkan sampai 270 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam, yang saat ini juga sensitivitas kesadaran pemenuhan kebutuhan halalnya sudah mulai meningkat. Ini kita tangkap sebagai sebuah peluang bisnis di satu sisi, tapi di sisi lain juga kita harus bisa secara bijaksana, jangan sampai sertifikasi halal ini juga menjadi atribut keagamaan semata, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana negara ini menyodorkan alternatif standar produk, yaitu produk halal. Itu sama dengan ketika pemerintah menyodorkan alternatif standar pertanian organik misalnya begitu. Nah inilah bagian daripada celah-celah itu yang ingin kita dorong menjadi satu kekuatan ekonomi yang ada di negara Indonesia. Nah, perkembangan industri halal global yang pesat sudah disampaikan tadi, dan nanti mungkin saya juga mempunyai data yang sama gitu. Seperti dari mulai keuangan, makanan halal, pariwisata halal, kosmetik, farmasi, dan seterusnya. Nah, industri halal ini sekarang menjadi inline bisnis masa depan gitu ya, menjadi satu. Karena apa? Tadi disampaikan ada 1,8 miliar penduduk Indonesia dunia itu beragama Islam, tetapi halal ini bukan hanya umat Islam. Bahkan di sebagian masyarakat Kristiani juga mempunyai standar-standar halal. Yahudi juga mempunyai standar halal. Nah, yang hampir sama dengan standar halal yang ada di dalam Islam. Jadi jangan dikira kalau halal ini hanya Islam ya. Halal ini juga masyarakat Yahudi juga menggunakan standar halal yang hampir sama dengan umat Islam. Itu. Begitu juga dengan beberapa denominasi di kalangan Kristen, gitu ya, di kalangan Kristen. Nah, itu juga mempunyai beberapa standar halal. Nah, diantaranya misalnya Advent hari ke-7 itu juga mempunyai standar halal. Nah, mohon maaf kalau ada dari kalangan pelaku usaha yang juga mempunyai mempunyai keyakinan itu. Nah, saya hanya ingin menyampaikan jadi halal bukan semata-mata persoalan Islam, tetapi banyak segmen dalam konteks ideologi. Kemudian meskipun ini perkembangan Muslim dunia tadi sudah saya sampaikan, saya juga menjelaskan bahwa ini juga bukan sekedar agama Islam, tetapi masyarakat yang membutuhkan produk halal.
sebagaimana nanti pesan amanat Undang-Undang 33 pasal 4. Nah, lanjut saja. Nah, harapan kami dukungan informasi ini menjadi cukup kuat. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Rifki bagaimana prospek itu ada. Lanjut saja. Lanjut, ya. Nah, dengan adanya kekuatan informasi, harapan kita itu teknologi informatika ini memudahkan layanan sertifikasi halal. Lanjut saja, karena tadi sudah disampaikan. Nah, ini gambaran besarnya seperti ini nih. Coba kita membayangkan bahwa halal food ini potensinya itu kurang lebih 1,369 triliun US dollar. Itu di tahun 2018. Tetapi di tahun 2024 itu bisa sampai 1,972 triliun US dollar. Gitu. Nah, kosmetik juga demikian. Prediksi ke depannya bisa sampai 95 miliar US dollar gitu. Nah, termasuk juga persoalan farmasi, tetapi oke lah farmasi nanti kita tinggalkan. Kosmetik ini jangan dimaknai hanya kosmetik yang semuanya bahannya dari impor, tetapi juga ada beberapa produk kosmetik yang itu disupport dari produk-produk lokal. Kami menangkap banyak sekali pelaku usaha mikro kecil yang menjadi maklon dari perusahaan-perusahaan besar untuk menyiapkan kosmetik ini, gitu, bahan-bahan kosmetik seperti minyak atsiri dari serai, dari cengkeh, ekstrak dari jahe dan seterusnya. Lanjut saja. Nah, ya silakan lanjut. Nah, saya ingin memulai pada substansi. Artinya apa? Saya ingin menyampaikan yang di depan tadi bahwa sedemikian rupa peluang bisnis dari industri halal ini menjadi sangat seksi gitu. Tidak hanya persoalan makanan dan minuman, tetapi juga obat tradisional gitu, kosmetik gitu, kemudian fashion gitu. Meskipun fashion masih cukup panjang rentang waktunya, tetapi sangat mungkin kita mengambil dahulu untuk menyatakan fashion kita itu berbahan halal. Nah, dan ini ekspor yang sangat terbuka luas untuk fashion ini karena ternyata Indonesia itu adalah dipengaruhi oleh budaya, dipengaruhi oleh kreativitas keberagamaan. Fashion Indonesia itu sesungguhnya fashion yang paling progresif desainnya gitu, paling progresif. Tetapi sayangnya kita juga belum mampu cukup bisa mendorong menjadi menjadi produk yang menembus pasar dunia. Silahkan dilihat di televisi atau bahkan mungkin yang sudah pernah haji, umroh begitu. Orang Arab itu pakainya cuma hitam-hitam aja gitu. Tetapi kemudian begitu Raja Salman yang melalui putranya Abdullah itu bin Salman itu membuka keterbukaan Arab Saudi, ternyata wanita-wanita Arab Saudi mulai suka dengan fashionnya yang beragam. Kerudung merah, jambu, misalnya seperti Bu Retmi, Bu ini. Kemudian bawahnya begitu, meskipun abaya tapi ada payet-payetnya, misalnya begitu kan. Nah, ini diminati, tapi sayangnya belum cukup banyak. Yang mengambil alih justru negara lain, seperti China, Vietnam, Thailand. Padahal desainnya itu lebih banyak dari Indonesia. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena tadi sampaikan juga oleh Pak Rifki bahwa semenjak adanya Undang-Undang 33 tahun 2014 lalu kemudian terimplementasikan dalam Undang-Undang PP 31 tahun 2019 di Omnibus Law-kan, tetapi Omnibus Law ini justru juga memberi penguatan terhadap pelaku usaha mikro kecil.
ini semakin mendorong pertumbuhan pelaku usaha yang bersertifikat halal. Karena apa? Karena produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Tujuannya apa? Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian tersedianya produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal. Di sini menggunakan masyarakat tidak pakai muslim. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata masyarakat yang ingin menghendaki itu tidak hanya muslim. Bahkan saya ingin sampaikan di forum ini juga sekedar apa ya, bagian dari ingin penjelasan. Ketika saya ke Jenewa, ke Swiss, saya masuk ke sebuah rumah makan. Rumah makan itu serba sapi. Gitu. Serba sapi, tetapi ternyata rumah makan itu membuat branding halal. Saya kemudian bertanya, kenapa membuat branding halal ini? Bukankah masyarakat Swiss ataupun Jenewa itu tidak banyak yang muslim? Ternyata halal itu dimaknai di negara itu, bahkan juga sampai ke Prancis gitu. Itu sudah ada masyarakat yang memaknai halal itu adalah standar sehat. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi halal bukan semata-mata persoalan agama, tetapi bisa digeser menjadi standar sehat. Di samping sebagian orang mungkin ingin mengambil konsep vegetarian, tetapi yang lainnya justru ingin menunjukkan bahwa halal itu sehat, halalan thayyibah gitu. Nah, di rumah makan itu ditunjukkan kenapa darah tidak boleh dimakan, kenapa cara penyembelihannya seperti ini, lalu daging mana yang mempunyai protein tinggi dan seterusnya begitu. Rumah makan itu juga mengedukasi pelaku usahanya. Jadi ini hebatnya di situ, membrandingnya itu. Jadi pelaku usahanya itu mengedukasi para pembeli, sehingga dengan begitu dia memakan daging halal itu dengan sebuah keyakinan bahwa halal itu adalah sehat. Nah, yang kedua meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rifki sedemikian rupa. Jadi ini saya ingin membandingkan biar nanti juga menjadi semangat dari para pelaku usaha juga. Bali itu pelaku usahanya non-muslim. Rata-rata tentu beragama Hindu. Tetapi karena sadar di sana pariwisatanya itu pengunjungnya mayoritas umat Islam dan selalu bertanya mengenai di mana makanan halal, apakah produk yang saya makan itu halal, gitu, apakah obat tradisional di sana halal, kopi di sana halal, maka pelaku usaha di Bali saat ini berbondong-bondong untuk mensertifikasi halal. Karena apa? Karena mereka sadar ada segmen pasar yang real berkunjung ke Bali. Gitu. Nah, inilah maka tujuan ini harus kita tangkap dengan baik. Tentu asas daripada jaminan produk halal adalah perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas. Ini persoalan kami. Di mana kami harus, kenapa sekarang negara yang mengambil alih, karena dalam rangka persoalan halal ini benar-benar bisa difasilitasi dan dibingkai dengan benar dan tidak menciptakan kesenjangan atau bahkan segregasi, senjangan ataupun pemilahan sosial. Kalau tidak halal berarti bukan kelompokku, tidak begitu, tetapi harus kita bingkai betul agar ini menjadi satu standar yang layak, bukan label keagamaan semata. Nah, lalu apa itu sertifikat halal itu? Yaitu pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Jadi sertifikat halal ini dari pemerintah, bukan dari ormas gitu ataupun dari MUI. Kalau ada Bapak Ibu yang masih mempunyai penetapan halal MUI, silahkan saja segera diurus untuk menjadi sebuah sertifikat halal. Lanjut.
Nah, saya ingin mengenalkan posisi BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Itu mempunyai kewenangan yang cukup banyak sesungguhnya, yaitu merumuskan kebijakan mengenai jaminan produk halal, mendesain membuat standar NSPK untuk jaminan produk halal. Tetapi kami juga melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal. Nah, pengawasan terhadap jaminan produk halal ini menjadi penting karena nanti Bapak Ibu sekalian, ketika kewajiban sertifikasi halal sudah diberlakukan di tahun 2024, itu kami akan melakukan pengawasan. Pengawasannya apa? Ketika pelaku usaha itu mencantumkan label halal, tetapi di dalamnya tidak halal, artinya tidak memberikan perlindungan terhadap konsumen, ya tentu kami akan memberikan peringatan gitu. Nah, maka harapan kami setelah kegiatan ini komitmen untuk sertifikasi halal dijalankan, tetapi seiring dengan itu sustainabilitas keberlangsungan menjaga kehalalan produk itu juga menjadi penting. Lanjut saja. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, inilah tantangan pasar global. Kenapa ini menjadi penting saya sampaikan? Di samping persoalan hal ini untuk meningkatkan nilai tambah perdagangan, tetapi juga ini adalah cara pemerintah untuk menciptakan technical barrier, yaitu upaya menanggulangi produk luar negeri yang masuk ke Indonesia secara bebas. Gitu. Padahal orang Indonesia itu paling tertarik dengan produk-produk luar negeri. Mohon maaf, saya tidak menyebut namanya. Ada gerai kopi yang bersifat internasional, gitu. Itu ada di mal-mal, ada di mana-mana. Rasakan kopinya dengan kopi-kopi lokal kita. Gitu. Enak kopi kita, tetapi kenapa kita kok suka tertarik dengan produk-produk luar yang sesungguhnya juga tidak lebih enak dari kita. Sama juga dengan teh, gitu. Ada semacam teh susu atau teh apa begitu yang kemudian dijual. Padahal teh kita ini, nasgidel kita ini lebih enak daripada teh yang lain. Tapi kenapa kok kemudian anak-anak muda kita itu suka lebih bergaya minum teh yang teh rasanya kemana, susunya juga nggak jelas gitu kan. Dan dia bangga duduk di situ gitu. Padahal nasgidel ini kan udah luar biasa, apalagi pakai gula batu misalnya begitu. Nah, disinilah sesungguhnya pentingnya kita membuat technical barrier. Jangan sampai yang datang ke sini ini asal barang maka. Salah satunya adalah halal. Nah, halal ini sebagai technical barrier itu ada dalam ketentuan di WTO paragraf 20, diantaranya adalah moral publik. Boleh kita menjaga atau boleh kita menolak satu produk yang masuk ke suatu negara yang tidak sesuai dengan moral publik yang ada di kawasan itu. Salah satunya adalah halal ini, gitu. Karena penduduk muslimnya besar dan penduduk muslimnya butuh layanan, kenyamanan untuk memproduksi atau untuk mengkonsumsi dan menggunakan barang halal, maka kemudian kita menggunakan halal sebagai sebuah standar tadi. Lanjut saja. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, halal itu sesungguhnya dari hulu sampai hilirnya itu harus halal. Misalnya pedagang pastel, misalnya begitu. Nah, pastelnya ini itu dari menggunakan bahan juga daging. Dagingnya disembelih secara halal tidak? Gitu. Ini dipastikan dulu, gitu. Jangan kemudian dagingnya nggak jelas penyembelihannya di mana, lalu kemudian menggunakan sertifikasi halal. Ini namanya
tidak sesuai dengan konsep halal yang mempunyai maksud traceability, ketelusuran gitu, dari hulu sampai hilir itu semuanya harus dengan standar halal. Nah, sehingga halal ini bukan sekedar label, tetapi juga memegang komitmen itu. Ini penting Bapak Ibu, kalau kita sampai sudah terlanjur membuat sertifikat halal tetapi kemudian tidak halal atau bahkan juga tidak halal, itu khawatirnya adalah bahwa ada pihak-pihak yang yang menggugat, komplain terhadap produk kita yang katanya halal ternyata tidak halal. Nah, lanjut aja. Ini karena waktunya juga Jumat ya, jadi juga perlu lebih cepat. Lanjut Mbak atau Mas? Yang ini kan. Nah, halal itu apa saja? Yaitu adalah barang, produk itu adalah barang dan jasa. Gitu. Nah, barang dan jasa yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Barang itu apa? Yaitu makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika. Sedangkan barang itu ya barang yang berkait barang gunaan yang bahannya berasal dari hewan tentu saja. Nah, kemudian jasa itu apa? Yaitu jasa penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, sampai kemudian penjualan. Nah, ini semua adalah jasa. Gitu. Harapannya dari mulai barang maupun jasa ini semuanya dalam satu rangkaian tersertifikasi halal. Lanjut saja. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini gambarnya kok makin lama makin enggak jelas. Tapi yang enggak lama. Bisa dibaca enggak ini Bapak Ibu? Enggak bisa ya. Waduh, tolong mohon maaf admin atau itu para pelaku usaha ternyata tidak bisa membacanya. Kalau saya sih akan hafal, tapi kalau teman-teman pelaku usaha kurang bisa melihat gitu. Coba saya matikan videonya. Ya, inilah. Enggak begitu kelihatan ya. Ya. Oke lah. Lanjut aja dulu ya. Yang penting ada penjelasan-penjelasan ini. Oke, daripada Ya. nanti habis Baik. waktunya. Di kolom. Jadi untuk persoalan barang itu asal dia berasal dari hewan atau mengandung unsur hewan itu perlu disertifikasi halal. Tapi kalau enggak ya enggak usah gitu. Kemarin saya melihat ada kantong plastik bersertifikat halal, ya ngapain gitu. Itu tempo dulu itu. Makanya negara hadir agar apa? Jangan sampai sertifikasi halal itu dijadikan dagangan aja gitu. Ada kulkas bersertifikat halal, kulkas itu di mananya? Kecuali kalau di kulkas itu ada unsur tulangnya misalnya gitu ya silakan. Tapi kalau semuanya plastik, mika gitu, besi gitu misalnya gitu ya nggak perlu bersertifikat halal. Nah, barang ini bermacam-macam dari perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, tapi yang ada unsur ataupun kandungan hewannya ya, kemasan makanan, minuman atau alat tulis, perlengkapan kantor dan seterusnya. Nah, tetapi kalau tidak ada unsur atau bahan dari hewannya ya nggak perlu. Misalnya dari kayu, dari besi, tidak perlu bersertifikat halal. Lanjut saja. Nah ini Bapak Ibu pentahapan yang perlu Bapak Ibu ketahui ke depan.
ke depan ini, jadi untuk makanan dan minuman, kewajiban sertifikasi halal itu dari mulai tanggal 19 Oktober 2019 sampai nanti Oktober 2024 itu adalah kewajiban produk harus bersertifikat halal. Maka setelah 2024 tentu kita akan melakukan edukasi yang lebih dan akselerasi yang lebih. Nah, saat ini bagaimana? Ya didorong saja demi apa? Demi meningkatkan nilai tambah perdagangan itu. Begitu juga yang produk di luar makanan dan minuman seperti non obat, non produk biologi, alat kesehatan gitu. Itu silahkan saja nanti sampai tahun 2026, termasuk juga obat, misalnya obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasi dan seterusnya, misalnya obat bebas terbatas itu sampai di tahun 2026. Maka kalau di antara Bapak Ibu ada yang jualan madu tapi madunya dicampur dengan kayak Wonosobo itu Purwoceng misalnya begitu. Nah, itu sudah diolah begitu, ya itu disertifikat halal. Tapi kalau cuma madu doang, madu saja murni, ya nggak perlu. Nah, termasuk juga misalnya kosmetik ataupun alat bahan-bahan yang dari herbal ketika sudah dicampur ya harus. Tapi kalau masih murni tidak. Lanjut saja. Bahan nanti bisa diminta ke admin. Tolong nanti admin men-share bahan ini untuk sekedar dimiliki, bisa di-download oleh pelaku usaha yang mengikuti kegiatan ini. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, melalui UUCK itu sertifikasi halal itu sesungguhnya dibatasi sampai maksimal 31 hari gitu. Jadi kalau gampang atau tidak ada perpanjangan itu cukup 21 hari. Tetapi kalau ada perpanjangan di LPH, lembaga pemeriksa halalnya, itu bisa maksimal sampai 31 hari. Jadi tidak ada sertifikasi halal yang terlalu lama. Sampai berbulan-bulan nggak jelas, bahkan sampai pelaku usahanya lupa kalau udah mengajukan. Nah, besok negara tidak boleh begitu. Harus secara ketat mengawal sertifikasi halal ini sesuai dengan ketentuan waktu yang ada. Yaitu apa? Dari pelaku usaha ini menyiapkan skema produksi bahan, lalu kemudian diajukan permohonannya ke BPJPH. Nah, oleh BPJPH dokumen itu akan dipelajari, diverifikasi, lalu kemudian oleh BPJPH ditentukan LPH-nya nanti. Nah, LPH-nya ini yaitu kawasan yang dekat dengan pelaku usaha. Itu kalau pelaku usaha di mana produknya ini adalah memang membutuhkan pemeriksaan. Nah, lalu kemudian dari LPH itu dilakukan pemeriksaan oleh LPH, di dalamnya ada auditor halalnya. Nah, setelah dari LPH, LPH mengirimkan dokumen hasil pemeriksaan ke MUI. Dari MUI lalu kemudian diputuskan fatwa halalnya. Setelah ada penetapan fatwa halal dari MUI, BPJPH mengeluarkan sertifikat halal. Ini alur yang pertama. Yang kedua adalah alur untuk perpanjangan sertifikat halal. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang sertifikat halalnya berhenti di tahun 2022 atau 2021 ini. Di bulan Maret misalnya begitu, atau apa sekarang, ya segera diajukan saja. Dan kalau tidak ada perubahan, lanjut aja Mbak, lanjut slide-nya. Nah ini. Jadi kalau tidak ada perubahan, maka BPJPH langsung mengeluarkan sertifikat halalnya. Tidak perlu lagi ke LPH, tidak perlu lagi ke MUI. Karena sudah ada
produknya sama saja. Misalnya pembuat roti, komposisi bahannya tidak berubah, gitu kan? Proses produksinya tidak berubah, maka tinggal mengajukan saja ke BPJPH untuk dikeluarkannya sertifikasi halalnya. Lanjut, sehingga tidak terlalu berbelit dan lebih murah. Nah, ini yang paling menarik bagi pelaku usaha mikro kecil, yaitu apa? Selama pelaku usaha mikro kecil itu produknya tidak beresiko, bahannya sudah dipastikan kehalalannya, jelas dipastikan kehalalannya, proses produksi juga dipastikan kehalalannya serta sederhana. Sederhana itu tidak ada ozonisasi, tidak ada hal-hal yang bersifat mesin yang rumit begitu, radiasi dan seterusnya. Pokoknya manual lah, manual. Nah, itu maka cukup dengan pendamping PPH, yaitu pendamping proses produksi halal. Nah, ketika oleh pendamping proses produksi halal diverifikasi bahwa produknya Mas Dedi Zulmi misalnya begitu, itu ternyata memang benar semua produknya itu halal, proses produksinya halal, maka langsung dikirim ke BPJPH. Tidak perlu pakai lembaga pemeriksa halal. Dari BPJPH dimintakan ke MUI untuk dimintakan penetapan halalnya. Dari MUI lalu kemudian dikeluarkan, diberikan lagi ke BPJPH untuk dikeluarkan sertifikat halalnya. Ini cepat, gitu. Ini adalah press program, bahkan tidak perlu sampai 21 hari kalau semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan. Nah, inilah namanya yang disebut dengan pernyataan halal oleh pelaku usaha. Gitu. Ini mempercepat tadi itu. Nah, siapa pendampingnya ini? Pendampingnya dari Ormas Islam Keagamaan atau Lembaga Islam Keagamaan dan perguruan tinggi. Bisa juga dari Dinas Koperasi dan UMK atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sepanjang bekerja sama dengan Ormas Islam Keagamaan atau perguruan tinggi. Nah, lanjut saja. Ini adalah sertifikasi halal luar negeri. Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana dengan produk luar negeri? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang menjadi reseller atau perwakilan resmi dari produk luar negeri. Pengen mensertifikasikan halalnya, gitu. Nah, silahkan saja, gitu. Jadi produk luar negeri juga bisa disertifikasi halal, baik oleh lembaga halal luar negeri yang ada di sana, yang ada di negara asal produk itu, atau dia ingin dimintakan sertifikasi halalnya ke Indonesia. Boleh dua-duanya, silahkan. Mau menggunakan sertifikasi halal dari lembaga halal luar negeri yang sudah bekerja sama dan melakukan penilaian kesesuaian, itu bisa nanti bekerja mensertifikasi halal di Indonesia. Misalnya apakah dari Vietnam, dari Thailand, dari Malaysia misalnya boleh. Tetapi yang mengajukan adalah perwakilan atau distributor resmi, importir resminya. Lanjut aja. Nah, ini kami memberikan gambaran mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang menjadi importir gitu. Nah, ini alur proses sertifikasi halal produk luar negeri dilakukan bukan oleh pelaku usaha tetapi oleh importernya. Tadi kan sempat disampaikan oleh Pak Rizky bahwa kalau IKM itu jelas yang memproduksi, tapi kalau UKM itu memungkinkan dia adalah pedagangnya atau mungkin resellernya atau apa. Nah, itu importer ini yang mengajukan ke BPJPH. Gitu. Nah, oleh BPJPH lalu kemudian disampaikan ke LPH, sama seperti yang tadi. Gitu. Dari LPH
diperiksa, kemudian ke MUI, lalu dikembalikan lagi ke BPJPH untuk diterbitkan sertifikat halalnya. Ini permohonannya dilakukan oleh siapa? Importir. Lanjut saja. Nah, inilah yang kedua adalah registrasi sertifikasi halal. Registrasi itu yang di sertifikat halalnya dilakukan oleh sana. Diajukannya juga oleh importir. Gitu. Sudah bersertifikat halal tapi dari luar negeri juga diajukan oleh importir. Nanti tinggal diajukan ke BPJPH, lalu kemudian diterbitkanlah sertifikat halalnya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini maka kalau sertifikasi halal luar negeri lebih cepat lagi karena tinggal disahkan atau diregistrasi di Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya lupa, berkait dengan pelaku usaha mikro kecil ini, untuk data pelaku usaha mikro kecil harus menyertakan penyelia halalnya. Nah, Bapak Ibu apakah sudah punya penyelia halal atau belum? Atau kalau belum, Bapak Ibu sendiri sebagai IKM atau UKM itu bisa menjadi penyelia halal setelah melakukan pelatihan kursus penyelia halal. Tadi disampaikan oleh Pak Direktur Kementerian Perindustrian telah melakukan melatih para pelaku usaha untuk menjadi penyelia halal juga. Nah, silahkan saja Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti kursus-kursus ataupun pelatihan menjadi penyelia halal. Lanjut saja. Ini adalah data-data dari regulasi yang kita miliki. Lanjut, saya pikir nanti bisa dibaca sendiri. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, mengingat waktu ya, inilah yang bisa kami sampaikan terhadap Bapak Ibu sekalian. Prinsip dasarnya adalah segera saja lakukan sertifikasi halal. Lalu kemana? Untuk di Jawa Tengah bisa melalui Kanwil Jawa Tengah, gitu. Atau kepala Kemenak di sekitar Bapak Ibu sekalian. Misalnya kayak tadi ada yang dari Magelang, bisa saja ke Kemenak Magelang, minta untuk diteruskan dokumennya ke Kanwil Jawa Tengah. Nah, nanti juga dari Yogyakarta bisa ke Kanwil, kalau Yogyakarta skopnya kecil. Kira-kira itu yang Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada seperempat jam ke depan kita bisa tanya jawab karena nanti harapan kita jam 11:30 sudah bisa selesai untuk persiapan sholat Jumat. Baik, Mbak Indah. Iya, baik, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bapak atas paparan yang luar biasa menarik. Dan saya yakin para seluruh peserta pun semakin bertambah ilmunya. Termasuk saya, Pak. Saya juga akhirnya baru tahu ternyata halal itu tidak hanya lisensi dari sertifikat, tapi ternyata juga pengertian lain dari sehat ya, Pak ya. Luar biasa. Bapak, apakah masih terdengar jelas suara saya, Pak? Ya, terjelas tapi kadang putus. Oh iya, boleh. Baik, Bapak mohon izin saatnya langsung saja kita buka pertanyaan ya Pak ya. Untuk rekan-rekan para IKM yang sudah banyak sekali nih masuk di dalam kolom chat kita. Yang sudah sangat penasaran mau bertanya dengan Bapak. Salah satunya dari Disperindak Kabupaten Siak. Apakah syarat untuk sertifikasi halal? Lalu berapa biayanya? Berapa lama masa berlaku? Apakah ada sertifikasi gratis, Pak? Monggo, Pak, untuk bisa dijawab langsung oleh Pak Lutfi. Baik. Mumpung ada Pak Direktur, ini mohon izin Monggo. Bapak. Ya. Sertifikasi halal bagi UMK bisa melalui self declare dan itu biayanya sangat murah. Gitu, lebih murah. Kalau melalui LPH, melalui jalur reguler itu bisa antara 2,5 juta sampai selebihnya gitu ya, 3,5 juta dan seterusnya. Tapi melalui
self declare ini itu hanya berkisar antara 400 sampai 500 ribu gitu. Karena pemerintah tidak mengambil biaya itu, yang diberikannya adalah ke MUI dan ke pendamping. Nah, kalau nanti ada fasilitasi yang gratis dari misalnya Kementerian Perindustrian misalnya, dorong saja melalui self declare gitu, melalui program self declare ini atau pernyataan halal dari pelaku usaha. Tetapi ini syaratnya adalah produknya itu adalah sudah dipastikan kehalalannya, tidak beresiko, lalu kemudian juga proses produksinya dipastikan kehalalannya dan sederhana. Sederhana ini ya tadi hanya ada manual lah sifatnya begitu. Nah, itu yang pertama. Lalu syaratnya apa? Ya, pertama adalah data pelaku usaha gitu. Data pelaku usaha nanti sudah bisa dilihat di ini, kalau di download tadi yang sudah di-share, nanti diantaranya adalah nama dan jenis produknya, data pelaku usahanya, penyelianya siapa gitu. Kalau nggak ada penyelianya, pinjem penyelia dari yang ada di kawasan Bapak Ibu, dibikin santai saja untuk kemudian menjadi syarat diajukannya itu. Tapi penyelia juga harus dikasih tahu tentang skema dan bahan dari apa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Kemudian juga mekanisme pengolahannya, proses produksinya itu juga ditampilkan di dalam skema yang diajukan itu. Apakah ada gratis? Tadi sudah saya sampaikan. Insya Allah dari BPJPH nanti juga kepingin menyisihkan anggaran untuk memfasilitasi UMK. Tetapi saya berharap juga dari pemerintah daerah maupun kementerian lembaga terkait juga menyisihkan anggaran untuk fasilitasi UMK ini. Karena kalau melalui pernyataan pelaku usaha itu sesungguhnya lebih murah. Kira-kira itu. Lanjut. Baik, terima kasih banyak Bapak Lutfi. Mungkin Bapak Rifki dengan segala hormat Bapak masih bergabung dengan kita untuk bisa menambahkan lagi pertanyaan dari Disperindak Kabupaten Siak ini tentang sertifikasi halal, sertifikasi gratis, atau berapa biayanya mungkin Pak Rifki? Iya. Ya, baik. Mungkin saya menambah sedikit tadi disampaikan oleh Pak Lutfi. Silakan Pak, silakan. Di Kementerian Perindustrian juga kami memfasilitasi untuk sertifikasi halal ini kepada industri kecil juga secara gratis. Nah, namun memang kami memberikannya adalah untuk yang pertama kalinya saja, Mbak Indah. Yang untuk perpanjangan itu silakan untuk dibiayai oleh masing-masing pelaku industri kecil, karena kita juga harus istilahnya banyak pelaku industri kecil yang harus kita fasilitasi, dan kami juga menghadapi kendala terkait dengan ketersediaan dana, sehingga nanti jika para pelaku industri kecil ini mau mengakses fasilitas tersebut, nanti silakan menghubungi daripada kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan di daerah, karena kami telah mengalokasikannya melalui dana dekonsentrasi yang nanti akan dapat dinikmati oleh para pelaku di daerah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Mbak Indah. Terima kasih Pak Lutfi atas infonya tadi, Pak. Ya. Ya. Suaranya putus Mbak Indah, nggak kelihatan. Untuk kita memperpanjang akan jauh lebih mudah ya Pak ya. Baik, terima kasih. Ya, Bapak, ada lagi akan saya bacakan pertanyaan dari Nurman. Mohon minta penjelasan, apakah ada perbedaan sertifikasi halal untuk pasar global dan pasar lokal? Sedangkan kalau saya lihat, ada beberapa produsen dari IKM, UMKM, industri besar yang memiliki nilai ekonomi yang berbeda. Monggo Pak Lutfi untuk bisa kembali Bapak jawab. Terima kasih. Tidak ada perbedaan untuk pasar lokal maupun global, karena sertifikasi halal kita ini sudah dinotifikasi oleh TBT WTO gitu. Sehingga
kepada negara yang sudah melakukan kerjasama, saling keberterimaan dan penilaian kesesuaian itu menerima sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Indonesia. Ya, itu aja. Mudah-mudahan Mas Numan sudah merasa puas dengan jawabannya. Berikutnya kembali Bapak ada pertanyaan dari Country Lemon. Terkait legalitas perizinan juga halal untuk memudahkan mendapatkannya, ada sebuah platform terintegrasi yang mudah diakses oleh UMKM. Sekarang sudah cukup bagus, kadang ada beberapa perizinan yang harus menghadapi ke instansi yang berbeda, Pak. Untuk halal tidak ada. Halal ya hanya BPJPH, nanti penetapan halalnya melalui MUI, itu saja. Jadi dan itu adalah urusan dari BPJPH, bukan dari pelaku usaha untuk mondar-mandir gitu. Pelaku usaha mengajukan BPJPH, tinggal menunggu proses, nanti keluarnya dari BPJPH juga. Gitu. Nah, nanti yang terintegrasi melalui OSS, silahkan misalnya Bapak Ibu pelaku usaha mikro kecil sudah mendapatkan NIB, kami akan selalu memantau posisi pelaku usaha itu sudah bersertifikat halal atau belum. Bagi yang belum, tentu kami akan melakukan penjaringan dan pendataan apakah produk tersebut memang wajib bersertifikat halal atau tidak. Maka dari data itu kami akan berkirim pesan notifikasi ke daerah jika memang ada anggaran di daerah untuk bisa difasilitasi. Tapi kalau tidak, ya mereka secara mandiri. Toh juga pembiayaannya lebih murah. Baik, terima kasih banyak Pak Lutfi. Dan mungkin satu pertanyaan terakhir juga sebelum kita akan mungkin masih ada waktu untuk mengadakan live chat. Pertanyaan dari Punco Suherman, Pak. Siang Pak, apakah di industri perkebunan pengolahan kelapa sawit juga harus ada sertifikat halal? Dan bagaimana teknisnya Pak? Monggo Pak Lutfi. Untuk kelapa sawit, selama itu murni kelapa sawit tidak perlu sertifikat halal. Gitu ya. Selama itu adalah produk yang murni pengolahannya dari sumbernya adalah kelapa sawit. Tapi kalau kemudian sudah mulai ada dicampur dengan omega 3, dicampur dengan vitamin tertentu begitu, maka itu wajib bersertifikat halal. Oh, berarti sama sajakah Pak dengan minuman teh yang tidak ada unsur hewan, tapi ada ekstra buahnya, berarti masih perlu halal atau tidak Pak? Kalau pengolahan tehnya itu hanya dari teh saja dikeringkan, tidak perlu sertifikat halal sebenarnya. Gitu. Gitu. Cuman daun itu di mana-mana juga halal. Halal gitu. Herbal ya Pak ya. Iya. Tapi kalau kemudian teh celup rasa lemon tea misalnya, ini berarti sudah ada unsur perasanya atau nah itu sertifikat halal. Tapi kalau teh tubruk gitu ya, itu nggak perlu bersertifikat halal. Oke, baik Bapak. Mohon izin saya kalaupun di sertifikat halal ya tadi hanya untuk membranding saja, membranding bahwa ini halal gitu biar lebih keren dan laku. Terjamin. Gitu. Iya betul. Tapi kalau kewajibannya sudah tidak wajib sebenarnya. Oh gitu. Baik Bapak, mohon izin karena keterbatasan waktu mungkin kita punya 8 menit lagi. Boleh kita membuka live chat pertanyaan Bapak? Boleh. Boleh kita pilih salah satu mungkin dari para peserta. Jikalau ada yang mau live chat secara langsung bertanya dengan Pak Lutfi atau Bapak Rifki, boleh untuk raise hand saja. Dan akan kita unmute. Ya, boleh. Sudah ada rekan-rekan IKM yang sudah banyak melambaikan tangan nih Pak. Banyak sekali yang penasaran untuk bertanya dengan Pak Lutfi nih. Dengan Mas Raja Rahmajaya. Selamat siang Mas. Apa terdengar jelas suara saya Mas Raja? Selamat siang Bu.
Selamat siang Bapak. Silakan langsung saja bertanya dengan Pak Lutfi. Pertanyaan apanya Pak? Silakan. Videonya tolong tetap dinyalakan ya Pak Raja ya, agar kita masih terus tetap bisa live. Ya, Mas Raja gimana? Sudah jelas? Suaranya? Jangan di-unmute, mohon izin Mas Raja boleh untuk dinyalakan audionya. Ya, tolong dinyalakan audionya. Audionya dinyalakan, Pak. Monggo Mas Raja. Pak Sukarlis Nah. itu. Monggo. Atau mungkin kita cari option lain? Karena dari sini sudah kita buka audionya. Oke, kita coba ganti dulu ya Pak Lutfi. Bu Endah. Assalamualaikum Bu Endah. Apakah bisa terdengar suara saya dengan jelas? Ibu, mohon audionya boleh untuk di-unmute. Audionya boleh dibuka karena teman-teman saya di sini sudah membuka mute Ibu. Ya, alhamdulillah. Oke Ibu, silakan. Mau bertanya dengan siapa Ibu Endah? Saya perkenalkan, saya Endah, saya dari Intan Rahmadani Yogyakarta. Iya. Pertanyaan saya untuk pendampingan masalah packaging tadi Mbak, mohon penjelasannya. Kita menghubungi siapa dan fasilitasinya seperti apa. Dan yang kedua masalah masa berlaku halal. Nah, untuk saat ini itu 2 tahun atau 4 tahun. Terima kasih, begitu aja Mbak. Terima kasih Bu Endah, salam sehat. Monggo Bapak Lutfi untuk bisa mohon izin mungkin Pak Rifki dulu bisa memberikan jawabannya Pak. Baik, terima kasih Mbak Indah. Bu Endah mungkin terkait dengan rumah kemasan ini, kami memang ada klinik kemasan yang berlokasi di lantai 15 Gedung Kementerian Perindustrian. Dan jika Ibu memang berminat untuk memperoleh fasilitasi terkait dengan desain kemasan ini, Ibu bisa mengirimkan proposal Ibu ke Direktorat Jenderal IKMA, ditujukan kepada klinik kemasan di lantai 15. Nah, ini mungkin untuk detailnya kami akan sampaikan nanti Ibu tanggal 25, sehingga kami berharap Ibu tanggal 25 nanti dapat bergabung dalam acara webinar series dalam rangka Gernas BPI ini juga. Nanti dalam tanggal 25 ini akan kami sampaikan juga Ibu bahwa saat ini kami juga sedang menyusun suatu platform digital, sehingga nanti Ibu ketika berkomunikasi dengan kami di klinik kemasan akan bisa secara online langsung Ibu, tidak perlu lagi secara offline. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jadi kami berharap nanti kita ketemu lagi Bu Indah tanggal 25. Baik Bapak atas jawabannya luar biasa. Semoga Ibu Endah puas dengan jawaban yang sangat lengkap, jelas dan padat ya. Baik Bapak Ibu, karena memang sudah waktu yang sudah juga berujung. Mbak Indah, ya. Iya Pak Lutfi. Untuk halal itu usianya 4 tahun Bu, semuanya ya. Jadi bukan 2 tahun. Gitu. Itu penetapan halalnya 2 tahun dari MUI, tapi nggak masalah. Itu. Yang penting sertifikat halalnya, bukan penetapannya. Gitu. Jadi kalau Ibu sudah ada, meskipun penetapan halalnya ditulis 2 tahun, tetap aja sertifikat halalnya 4 tahun, karena itu adalah amanat undang-undang. Nah gitu tuh Bu Endah, berarti 4 tahun ya. Lama juga tuh masa berlakunya. Cukup ya Bapak Ibu yang kami hormati. Kita close ya Bapak Ibu untuk pertanyaannya dan untuk paparannya pada hari ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit akan saya bacakan rangkuman paparan pada webinar pagi ini adalah
Indonesia sebagai negara muslim terbesar dengan angka mencapai 207 juta jiwa dan salah satu penyumbang produsen produk halal yang banyak diminati dunia mancanegara. Dengan tema Indonesia Halal Industry Today mengusung tagline Local is the New Global. Berfokus modest fashion dan halal industri saat ini yang bertujuan menunjukkan perkembangan dan mendorong pertumbuhan IKM produk halal di Indonesia dengan target konsumen produk halal di Indonesia dan mancanegara. Boleh Bapak Ibu yang masih bergabung kita beri semangat untuk Anda semua sudah hadir pada pagi hari ini. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu yang kami hormati. Demikianlah rangkaian acara webinar Festival Joglo Semar kita di pagi ini dengan mengusung tema mempersiapkan sertifikasi halal menuju kompetisi global. Terima kasih setinggi-tingginya kami ucapkan kepada Kementerian Perindustrian, para narasumber, serta seluruh panitia yang bertugas sehingga terselenggaranya acara pagi ini dengan baik dan lancar. Terima kasih pula yang tak terhingga kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang sudah bergabung dan terus semangat menggali ilmu. Semoga apa yang kita dapati hari ini bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Sebelum saya pamit, Bapak Ibu saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk mengikuti kembali rangkaian webinar kita di minggu depan. Seperti yang Pak Rifki juga bilang, catat tanggal dan waktunya ya Bapak Ibu di hari Selasa. Tanggal 20 Mei dari jam 10 sampai jam 12. Bersama-sama juga kita akan menggali ilmu dari para narasumber terbaik di bidangnya, yaitu dengan mengusung tema peningkatan daya saing produk IKM melalui kemasan. Tentunya akan semakin menarik untuk Ibu Bapak ikuti serta mendapatkan sertifikat. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Indah mohon maaf jikalau banyak kekurangan. Saya mohon pamit dan saya persilakan kepada yang terhormat Bapak Rifki, Bapak Lutfi, serta para narasumber dan Bapak Ibu seluruh peserta webinar untuk meninggalkan Zoom link dan yang di YouTube juga kami persilakan untuk meninggalkan. Terima kasih banyak, salam sehat, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.